Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asia, mahasiswa program studi sistem informasi dari UPBJJ Kendari dengan nomor NIM 0523215525. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil praktik saya, yaitu tugas 3 struktur data. Ini merupakan soal tugas 3. Kita disuruh membuat program pencarian menggunakan algoritma DVS atau Depth First Search dalam bahasa Java, serta algoritma BFS Breadth First Search. Baik, untuk tampilannya kita langsung saja masuk ke aplikasi VS Code. Oke, baik, jadi sekarang kita sudah masuk pada kode program DVS. Ini merupakan tampilannya. Jadi DVS adalah algoritma pencarian graf yang bekerja dengan cara menelusuri sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum mundur ke node lain. Berbeda dengan BFS yang menelusuri selebar-lebarnya. Nah, saya akan menjelaskan struktur graf dan inisialisasinya untuk kode ini. Saya menggunakan graf berarah dengan 8 node yang diberi nama A1 sampai A8. Nah, ini merupakan tampilan dari kode programnya. Di sini saya buat kelas DVS graph dengan 2 variabel, jumlah node untuk menyimpan jumlah node, dan graph yang merupakan array of linked list untuk adjacency list. Selanjutnya kita membuat koneksi graph. Nah, kemudian untuk membuat koneksi antar node, saya buat metode tambah edge seperti ini, dan di main method saya definisikan struktur grafnya jadi seperti ini. Nah, jadi strukturnya seperti pohon bercabang, A1 bercabang ke A2 dan A3 lalu ke A2 bercabang ke A4 dan A5 dan seterusnya. Selanjutnya kita lanjut ke deklarasi variabel DVS. Nah, sekarang masuk ke metode pencarian DVS. Pertama saya deklarasikan variabel-variabel yang dibutuhkan seperti ini. Nah, sudah dikunjungi array boolean atau untuk tracking node mana yang sudah dikunjungi. Dari node array integer untuk menyimpan pare node berguna untuk rekonstruksi jalur nanti. Lalu tumpukan stack untuk menyimpan node yang akan dikunjungi langsung, push node awal ke stack. Selanjutnya kita masuk ke proses looping. Nah, ini bagian inti dari DVS, proses looping. Selama stack tidak kosong, ambil node dari stack dengan pop seperti ini. Node saat ini sama dengan tumpukan .pop. Nah, cek apakah sudah dikunjungi. Kalau sudah skip, pakai continue, tandai node sebagai sudah dikunjungi, dan cek apakah ini node tujuan. Kalau ya, set ketemu, dan hasilnya akan seperti ini, true and break. Selanjutnya kita memasukkan tetangga ke stack. Nah, setelah mengunjungi node, kita masukkan tetangganya ke stack. Nah, kodenya seperti ini. Jadi kita ambil semua tetangga dari node saat ini, reverse semuanya urutan push sesuai dengan urutan kiri ke kanan, dan loop setiap tetangga. Kalau belum dikunjungi, push ke stack, simpan parent node di array dari node. Nah, untuk rekonstruksi jalur, setelah ketemu kita rekonstruksi jalur dari awal sampai tujuan. Di sini ini gambaran kodenya. Nah, caranya mulai dari node tujuan, terus mundur mengikuti array node sampai ketemu min 1. Sini sampai ketemu min 1 atau node awal, terus di reverse supaya urutannya dari awal ke tujuan. Selanjutnya kita masuk pada outputnya. Oke. Kita input untuk node awal, kita pilih 1 dan node tujuannya 8. Jadi outputnya akan langkah 1 mengunjungi A1, masukkan A2 ke tumpukan, masukkan A3 ke tumpukan. Langkah 2 mengunjungi A2, masukkan A4 ke tumpukan, masukkan A5 ke tumpukan. Langkah 3 mengunjungi A5, masukkan A8 ke tumpukan, dan langkah 4 mengunjungi A8. Jadi node tujuannya ditemukan. Jalur yang dilalui adalah A1, A2, A5 ke A8, dan jumlah node yang dilalui adalah 4.
Dan untuk visualisasi prosesnya saya gambarkan seperti ini. Jadi DFS langsung menyelam dalam ke satu cabang dulu, A1, A2, A5, dan A8 sebelum mencoba cabang lain. Berbeda dengan BVS yang akan kunjungi level demi level. Oke, kita bisa lihat untuk DVS ini, jadi struktur datanya DVS menggunakan stack atau level last in first out. Terus algoritmanya ada push node awal, while stack tidak kosong, pop node, tandai sudah dikunjungi, cek apakah target push semua tetangga yang belum dikunjungi. Lalu kompleksitasnya ada O dalam kurung V tambah E, di mana V vertex dan E adalah edge. Lalu catatannya, jalur DVS belum tentu terpendek, berbeda dengan BVS. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai DVS. Selanjutnya kita akan beralih pada pada program BVS. Oke, baik, sekarang kita masuk pada program BVS. Nah, ini untuk tampilan dari program BVS yang sudah saya buat. Nah, untuk penjelasannya, jadi program DVS adalah algoritma pencarian graf yang bekerja dengan cara menelusuri selebar-lebarnya terlebih dahulu. Level demi level, berbeda dengan DVS yang hanya menyelam sedalam mungkin dulu sebelum BVS mengunjungi semua tetangga terdekat, baru ke level berikutnya. Jadi untuk tampilan awal dari BVS ini sama seperti DVS yang menggunakan graf berarah dengan 8 node yang diberi nama A1 sampai 8. Jadi struktur kelasnya sama, menggunakan adjacency list dengan array of linked list, variabel jumlah node untuk menyimpan jumlah node, dan graph untuk menyimpan koneksi antar node. Lanjut untuk membuat koneksi graph. Nah, untuk metode membuat koneksi juga sama dan struktur grafnya identik dengan DVS. Jadi struktur seperti pohon A1 bercabang ke A2 dan A3, lalu masing-masing bercabang lagi. Untuk deklarasi variabel. Nah, sekarang masuk ke metode pencarian BVS. Perbedaan utama ada di struktur data yang dipakai. Jadi perhatikan kode ini. Di sini saya pakai QW, bukan stack seperti DVS. Nah, untuk antrian QW untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Lalu terus sudah dikunjungi, tracking node yang sudah dikunjungi. Terus dari node untuk rekonstruksi jalur, dan node awal langsung ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke antrian. Jadi dari node untuk rekonstruksi jalur, node awal langsung ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke antrian. Selanjutnya untuk proses looping BVS level per level. Nah, ini bagian inti BVS, proses looping level demi level. Yang penting di sini, yang pertama kita simpan ukuran level untuk tahu berapa node di level ini. Nah, ukuran level. Lalu kita loop sebanyak ukuran level, jadi kita proses satu level penuh. Selanjutnya ambil node dari antrian dengan call atau FIFO first in first out. Lalu cek apakah ini node tujuan. Oke, selanjutnya kita memasukkan tetangga ke antrian. Nah, setelah mengunjungi node, kita memasukkan semua tetangganya ke antrian. Jadi bedanya dengan DVS, kita tidak perlu reverse karena QW sudah FIFO, langsung tandai tetangga sebagai sudah dikunjungi saat dimasukkan ke antrian untuk mencegah duplikasi. Setelah selesai satu level, naik ke level berikutnya. Terus rekonstruksi jalur. Nah, untuk rekonstruksi jalur sama persis dengan DVS. Bedanya jalur yang ditemukan BVS dijamin jalur terpendek karena BVS menjelajah level demi level. Selanjutnya kita running program. Masuk dulu pada programnya. Nah, kita input node awal 1 dan node tujuan 8. Lalu level 0, langkah 1 mengunjungi A1, masukkan hingga kita dapat jumlah node yang dilalui. Kita dapat node akhir yang dilalui.
untuk visualisasi prosesnya seperti ini. Jadi BVS mengunjungi semua node di level 0 dulu, seperti A1, lalu level 2, lalu level 1, A2, A3, lalu level 2, A4, A5, A6, A7, baru level 3, A8. Berbeda dengan DVS yang langsung nyelam A1, A2, A5, dan ke A8. Jadi untuk struktur data pada BVS menggunakan WW atau FIFO, first in first out. Lalu algoritmanya memasukkan node awal ke antrian, tandai sebagai sudah dikunjungi. While antrian tidak kosong, ambil node dari depan antrian atau poll, cek apakah target, memasukkan semua tangga yang belum dikunjungi, lalu tandai tangga sebagai sudah dikunjungi. Kompleksitasnya sama seperti DVS, O dalam kurung V tambah E. Terus keunggulannya, BVS selalu menemukan jalur terpendek. Kapan pakai BVS? Cocok untuk dipakai jalur terpendek, shortest path problem, level order traversal. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai DVS dan BVS pada program Java. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.